Indonesia, sebuah bangsa besar yang berdiri di atas ribuan pulau, dengan lebih dari 270 juta jiwa dan ratusan suku bangsa yang bersatu di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah tanah air kita, rumah bersama yang kaya akan budaya, sejarah, dan alam. Kelebihan bangsa Indonesia tampak dari kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman budaya yang tak ternilai, serta semangat gotong royong yang menjadi ciri khas kita. Generasi muda pun menunjukkan daya saing, kreativitas, dan prestasi di kancah dunia. Namun, kita juga harus jujur pada kekurangan yang ada. Masih ada ketimpangan pembangunan antar wilayah, rendahnya disiplin, tantangan dalam pendidikan, serta persoalan korupsi yang menggerogoti kepercayaan publik. Di balik itu semua, potensi Indonesia sangat besar. Sebagai negara dengan bonus demografi, kita punya generasi muda yang cerdas, berani berinovasi, dan mampu menguasai teknologi. Laut kita luas, tanah kita subur, dan budaya kita mendunia. Jika dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi bangsa maju dan berdaulat. Tantangan kita saat ini adalah menjaga persatuan di tengah perbedaan, melawan korupsi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengelola kekayaan alam secara bijak. Dengan semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan, kita percaya Indonesia bukan hanya besar karena jumlahnya, tetapi kuat karena persatuannya. Berikut adalah tokoh inspiratif yang dapat diteladani tentang wawasan kebangsaan. Baharudin Yusuf Habibie, seorang ilmuwan dan negarawan. Dari beliau, kita dapat mempelajari nilai bela negara seperti cinta tanah air, rela berkorban, mengutamakan kepentingan nasional, dan prestasi juga inovasi. Bapak Habibie pulang ke Indonesia meski sudah sukses di Jerman untuk membangun industri dirgantara dan teknologi dalam negeri. Ia juga mengorbankan kenyamanan karir internasional demi bangsa. Selain itu, saat menjadi presiden, Pak Habibie mengambil keputusan berani, reformasi politik, kebebasan pers, hingga penyelesaian Timor Timur demi masa depan demokrasi Indonesia. Berikutnya, ada Mbak Najwa Shihab, seorang jurnalis dan aktivis. Nilai bela negara yang dapat kita pelajari dari Kak Najwa Shihab adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, keberanian mengkritik, partisipasi aktif, dan juga menjaga persatuan. Kak Najwa konsisten mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga demokrasi, keadilan, dan kepercayaan pada institusi. Melalui jurnalisme kritis, ia berani melawan praktik korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, dan juga mengkritik ketidakadilan sosial. Kak Najwa juga memberi ruang bagi suara rakyat kecil dan generasi muda yang menjadi bentuk nyata bela negara melalui media. Dan yang ketiga adalah Pak Anies Baswedan, seorang akademisi dan pimpinan publik. Nilai bela negara yang dapat kita pelajari dari Pak Anies Baswedan adalah membangun sumber daya manusia, demokratis dan nasionalis, gotong royong dan kepedulian, dan juga pengabdian tanpa pamrih. Lewat gerakan Indonesia Mengajar, Pak Anies mengirimkan anak muda untuk mengajar di pelosok negeri, bentuk nyata cinta tanah air dan pengabdian. Sebagai pejabat publik, ia mendorong partisipasi warga dalam pembangunan yang mencerminkan kesadaran bernegara. Dan juga banyak kebijakan dan gagasan beliau menekankan kesetaraan akses pendidikan. Kini, giliran generasi muda yang harus melanjutkan perjuangan dari tokoh-tokoh tersebut. Mari kita semua cintai tanah air dengan karya, kita jaga persatuan dengan toleransi, dan kita isi kemerdekaan dengan prestasi. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kalian, anak muda yang berani bermimpi, bekerja keras, dan tidak pernah berhenti mencintai bangsanya. Saya Aditya Sigit Pamungkas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.